الله أكبر. رئيس الأركان الإسرائيلي يقول أن جبهة سوريا هي جبهة قتال، ونحن من الغوطة نقول له لوين يا رجال؟ لوين يا رجال؟ تكبير! تكبير! Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Seperti apa prospek Suriah di tangan penguasa baru? Muhammad al-Julani, pemimpin Hayat Tahrir al-Sham atau HTS, kelompok bersenjata terbesar yang memimpin penggulingan Bashar al-Assad, telah bertemu Perdana Menteri Suriah Muhammad Ghazi al-Jalali. Tokoh pendiri Jabhat al-Nusra yang pernah dibanderol 10 juta dolar oleh pemerintah Amerika itu memastikan terjadinya perubahan atau perpindahan kekuasaan dari rezim Bashar al-Assad ke pemerintahan baru. Julani yang juga dikenal dengan nama Ahmed al-Shara itu lalu mengumumkan nama baru pemerintahan keselamatan Suriah yang berintikan kekuatan Hayat Tahrir al-Sham dan Free Syria Army. Tokoh HTS Muhammad al-Bashir ditunjuk sebagai kepala pemerintahan transisi. Perpindahan kekuasaan itu berbarengan dengan masuknya pasukan Israel ke Suriah di wilayah dataran tinggi Golan. Pasukan udara Israel juga menggelar serangan bertubi-tubi mencapai ratusan kali dalam 2 hari, menghancurkan infrastruktur dan perlengkapan militer Suriah di berbagai lokasi. Agresi Israel ke Suriah yang ditandai penguasaan zona demilitarisasi 1974 di perbatasan Suriah Israel mendatangkan kecaman berbagai negara Arab. Zona demilitarisasi ini berbatasan dengan dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki secara ilegal oleh Israel sejak Perang 6 Hari tahun 1967. Pemerintah Saudi menuduh Israel merusak peluang pemulihan stabilitas di Suriah dengan memperluas pendudukan militernya di negara itu. Kementerian Luar Negeri Saudi menyatakan Israel menyabotase peluang Suriah dalam memulihkan keamanan, stabilitas, dan integritas teritorialnya. Irak dan Qatar juga mengutuk Israel dengan Kementerian Luar Negeri Irak mendesak Dewan Keamanan PBB mengutuk agresi Israel terhadap Suriah. Husai al-Dahaq, utusan Suriah untuk PBB, meminta organisasi internasional tersebut untuk mengakhiri serangan Israel terhadap integritas wilayah Suriah. Ia juga mendesak PBB tidak membiarkan Israel mendapatkan keuntungan dari transisi kekuasaan di Suriah. Praktis kejatuhan rezim Bashar al-Assad dan lumpuhnya militer Suriah benar-benar mendatangkan keberuntungan besar bagi Israel. Menguasai dataran tinggi Golan, merebut zona demilitarisasi, dan menghancurkan infrastruktur militer di perbatasan Suriah jelas bisa menghilangkan ancaman paling signifikan dari negara ini. Kelompok HTS, Free Syrian Army, dan faksi-faksi bersenjata yang kini mulai menguasai Suriah sama sekali tidak mencegah atau melawan infiltrasi pasukan Israel ini. Hancurnya pasukan pertahanan udara Suriah selepas Damaskus jatuh juga membuat jet-jet tempur Israel bebas membom target manapun yang mereka inginkan. Jika manuver Israel ini berakhir sempurna, artinya nanti bisa mengontrol penuh sepanjang garis perbatasan Suriah Israel, maka peta konflik Timur Tengah akan berubah sepenuhnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana masa depan Suriah di tangan penguasa baru? Mampukah kelompok HTS menjadi pemimpin bagi semua faksi, suku, etnis, agama, dan aneka kepentingan di Suriah? Sejarah menunjukkan Suriah adalah wilayah yang sangat tua, seusia dengan peradaban kuno Timur Tengah yang dimulai sekira 3.000 tahun yang lalu. Dalam sejarah kekristenan, Damaskus menjadi kota penting yang menandai perluasan pengaruh agama itu pada abad pertama Masehi dari asal-usulnya di tanah Yudea. Zaman bergerak, peradaban berkembang, dan penguasa silih berganti.
Damaskus pada tahun 634 Masehi jatuh ke tangan kekhalifahan Umar bin Khattab. Hampir 2000 tahun kemudian, Damaskus ditaklukkan pasukan Muhammad al-Jolani yang mewakili kelompok Sunni Arab. Dilihat dari sifat ideologi, karakter, dan retorika politik yang dikampanyekan, Muhammad al-Jolani membawa sistem kepemimpinan berdasarkan syariat Islam. Apakah jika ia nanti memimpin Suriah akan mampu menyatukan semua faksi bersenjata, kelompok politik, suku, etnis, dan aneka kepentingan di Suriah? Ini adalah pertanyaan yang sangat sulit dan sukar diprediksi situasinya. Realitas menunjukkan, meski mendominasi, kelompok al-Jolani pernah berkonfrontasi dengan Syrian National Army atau SNA, faksi Suriah yang dibentuk oleh Turki. Belum lagi faksi Free Syrian Army yang bercorak nasionalis sekuler yang organisasinya dulu didirikan oleh para pembelot angkatan bersenjata Suriah. Terhadap kelompok Kurdistan, baik itu Partai Pekerja Kurdistan, Syrian Defense Force, Peshmerga, mereka sudah pasti berseberangan secara ideologi, akar sejarah, dan budayanya. Terhadap ISIS, kelompok al-Jolani dalam prakteknya juga berbeda sikap dan pandangan meski memiliki kedekatan secara ideologis politik agama. Sebelum melancarkan serangan kilat ke Aleppo pada 27 November 2024, al-Jolani memastikan kepada Turki dan Amerika mereka tidak menyertakan elemen ISIS di dalamnya. Sekurangnya, inilah problem dan kerumitan awal yang akan dihadapi rezim baru Suriah, sebuah negara multi etnis, multi agama yang amat kaya sejarah budayanya. Realitas tidak mengenakkan kini mulai bermunculan sesudah Bashar Assad jatuh. Persekusi dan eksekusi eks-tentara Suriah, etnis Kurdi, minoritas Alawid, dan agama lain terjadi di banyak tempat di Suriah. Ini belum termasuk tantangan besar selama 1 dekade terakhir, yaitu perang, kehancuran, jutaan orang mengungsi, ketidakstabilan ekonomi, infiltrasi Turki ke wilayah Kurdistan, dan lain-lain. Farhad Ibragimov, pakar politik internasional dan pengajar tamu di Institut Ilmu Sosial Akademi Kepresidenan Rusia, mengulas situasi terkini Suriah dan Iran di situs Russia Today. Menurut Farhad, Suriah telah lama menjadi medan pertempuran bagi berbagai kekuatan global dan regional, dan tentu saja menjadi halaman belakang Israel yang sangat berbahaya. Kejatuhan Bashar Assad, kata Farhad Ibragimov, tidak satu tafsir. Bagi sebagian orang, peristiwa ini mungkin melambangkan reformasi dan rekonsiliasi yang telah lama ditunggu-tunggu. Sementara bagi yang lain, peristiwa ini dapat menandai ketidakpastian baru. Pada akhirnya, hasilnya akan bergantung pada apakah rakyat dan politisi Suriah mampu memanfaatkan kesempatan bersejarah ini. Bagaimanapun, negosiasi, reformasi, dan pencarian model pemerintahan baru untuk menyatukan masyarakat masih akan terus berlanjut dan mungkin susah payah. Bagi Iran, kejatuhan Bashar Assad adalah kemunduran signifikan bagi ambisi kebijakan luar negerinya yang berharap mengubah permainan di Timur Tengah, terutama menyangkut Israel. Suriah telah lama menjadi mata rantai penting dalam poros perlawanan, jaringan aliansi, dan kekuatan proksi yang dirancang untuk melawan pengaruh Barat dan meningkatkan peran Iran di Timur Tengah. Kepergian Assad dan naiknya kelompok al-Jolani memberi tanda serius pengaruh Iran di seluruh wilayah Syam dan Levan telah melemah secara signifikan. Sejak dimulainya Perang Suriah pada tahun 2011, Iran telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk mendukung Bashar Assad, mulai pasukan militer dan bantuan ekonomi, serta mengirimkan pakar militer dan pasukan Syiah ke Suriah. Aliansi ini telah dilihat sebagai tulang punggung poros perlawanan. Namun poros perlawanan itu mulai runtuh diawali ofensif mengejutkan kelompok Hamas dari jalur Gaza ke Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan lintas perbatasan itu membunyikan lonceng perang dan benar pada akhirnya Israel melakukan penghancuran total di jalur Gaza. Kepemimpinan Hamas disapu bersih. 2 tokoh utamanya, Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar, ditewaskan. Setelah Hamas dirobohkan, Israel bergerak ke utara menyasar Hezbollah Lebanon. Operasi penghancuran massal dimulai di Dahiyeh, Beirut. Hasilnya, komandan militer Hezbollah, Fuad Shukr, tewas bersama seorang jenderal Korps Garda Republik Iran. Puncaknya adalah pengeboman dahsyat yang menewaskan Sekretaris Jenderal Hezbollah atau pemimpin Hezbollah Lebanon, Said Hassan Nasrallah bersama wakilnya di Dahiyeh, Beirut. Penghancuran itu berhasil melemahkan Hamas dan Hezbollah dan imbasnya langsung terasa ke Suriah dan Iran.
Di momentum itu, ketika Hamas dan Hizbullah lemah, serangan kilat mendongkel Bashar Assad dijalankan atas dukungan penuh Turki dan kekuatan Barat. Ukraina pun disebutkan turut serta dalam operasi ini ketika intelijen Kiev melatih kelompok Hayat Tahrir al-Sham melakukan taktik perang drone seperti yang dilakukan di Ukraina. Media di Turki pernah menelisik dan sempat mempublikasikan aktivitas intelijen Ukraina dan Hayat Tahrir al-Sham selama beberapa bulan terakhir di wilayah tenggara Turki dekat perbatasan Suriah. Operasi itu rupanya dijalankan untuk dua tujuan sekaligus, melemahkan Iran dan Rusia. Iran menyatakan memiliki informasi kredibel atas campur tangan intelijen Ukraina di Suriah ini. Menyusul kejatuhan Bashar al-Assad, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membuat beberapa pernyataan tentang situasi di Suriah. Ia menggambarkan peristiwa itu sebagai rencana Amerika Israel untuk menciptakan masalah bagi poros perlawanan. Ia kemudian juga mengingatkan di masa lalu Iran punya kontribusi besar mematahkan dominasi negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di Suriah maupun Irak. Araghchi menekankan almarhum Jenderal Qasem Soleimani, mendiang Komandan Brigade Al-Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran, memberi sumbangan besar atas kampanye mengalahkan ISIS ini. Meski begitu, kini Iran tidak mencampuri urusan Suriah dan secara konsisten menyarankan pemerintah Suriah untuk mencari solusi politik dan damai melalui dialog. Meski berharap mempertahankan hubungan strategisnya dengan Damaskus di era rezim baru Syria, para tokoh Iran skeptis atas prospeknya. Dilihat dari ideologi, jalan politik, dan kepada siapa mereka memperoleh dukungan, rezim baru Suriah di bawah kendali Hayat Tahrir al-Sham akan lebih condong ke negara Arab dan Barat. Mereka akan menjauhkan diri dari Iran dan bahkan mungkin pemerintah baru Suriah akan menentang pengaruh Iran secara keseluruhan yang pasti akan merusak posisi Iran di kawasan itu. Keraguan ini dipicu fakta banyak pemain kunci dalam kelompok penentang Bashar Assad memiliki hubungan kuat dengan Amerika, Inggris, Arab Saudi, Emirat, Qatar, Turki, dan negara-negara yang secara tradisional menolak atau menentang pengaruh Iran. Kepemimpinan Suriah yang baru kemungkinan akan sangat berhati-hati melanjutkan kerjasama Suriah dengan Iran dan mungkin akan berusaha menghindari ketergantungan dari satu kekuatan manapun. Realitas ini mesti memberikan tantangan sekaligus peluang bagi Iran untuk mendefinisikan ulang perannya di kawasan tersebut sesuai realitas kontemporer. Tribuners, pemerintah dan militer Israel secara baik berhasil memanfaatkan momentum kehancuran Suriah guna memperkuat cengkeramannya di dataran tinggi Golan dan sepanjang tapal batasnya dengan Suriah. Ini jelas kemenangan strategis yang diawali sukses mereka merontokkan kekuatan Hamas dan Hizbullah lewat perang dahsyat sepanjang 1 tahun terakhir. Sebuah siasat yang sekali lagi memperlihatkan kekalahan negara-negara Arab sesudah kemenangan Israel di Perang 6 Hari 1967 dan Perang Yom Kippur 1973. Suriah yang militernya lumpuh, digempur bertubi-tubi, akhirnya hanya meninggalkan reruntuhan dan rongsokan alat perang yang ditinggalkan pasukan Bashar al-Assad. Sementara Abu Muhammad al-Jolani yang membuat simbol penaklukan Damaskus lewat kunjungannya ke Masjid Umayyad berdiam diri saja melihat invasi dan penghancuran oleh Israel itu. Suriah kini memasuki fase baru yang tidak mudah ditebak masa depannya. Semoga negeri bersejarah ini tidak menjadi Libya kedua, menjadi puing-puing di atas tumpukan sejarah di Jazirah Timur Tengah.